Oke, Assalamualaikum semuanya. Perkenalkan nama saya Cynthia Octavia. Alhamdulillah hari ini saya akan memandu teman-teman untuk acara kelas bisnis online pada malam hari ini. Seperti biasa ya teman-teman, acara kelas bisnis online akan ada 2 sesi. Jadi sesi pertama, sesi penjelasan tentang peluang bisnis online, dan sesi kedua tentang special sharing dari orang yang sudah berprestasi dari bisnis ini. Nah, sesi pertama akan kita mulai sebentar lagi. Jadi bagi teman-teman atau para distributor yang sudah mengundang kenalannya atau prospeknya buat ikut acara kelas bisnis online, dikasih tahu karena acara akan kita mulai 1 menit lagi. Oke. Nah, acara sesi 1 akan dibawakan oleh seorang wanita. Beliau masih muda sekali. Beliau nanti akan menjelaskan tentang peluang bisnisnya. Beliau berlatar belakang ibu rumah tangga, mantan pramugari juga. Nah, tanpa berlama-lama lagi, untuk sesi 1, sesi penjelasan tentang peluang bisnis online akan dibawakan oleh Ibu Haida. Kepada Ibu Haida, saya persilahkan. Baik, terima kasih Bu Cio ya. Suara saya masuk ya? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Salam kenal, nama saya Haida, latar belakang saya ibu rumah tangga. Dulu saya pernah bekerja di salah satu maskapai penerbangan swasta di Indonesia sebagai seorang pramugari ya. Nah, sekarang saya udah memilih untuk full time di bisnis ini. Dan saya menjalankan bisnis ini sebagai seorang ibu rumah tangga. Nah, sebelumnya saya berterima kasih ya kepada One Vision, terutama kepada Bu Cio yang telah mempercayakan saya untuk men-sharingkan sebuah bisnis yang bisa kita jalankan dalam keadaan pandemi seperti sekarang. Nah, nggak dalam keadaan pandemi aja ini bisa dijalanin ya, apalagi dalam keadaan tidak pandemi. Ini peluangnya sangat besar. Nah, saya akan sharingkan kepada teman-teman seperti apa bisnisnya gitu. Nah, sebelumnya saya izin share screen dulu ya. Bu Cio udah diizinin? Oke, siap. Sebentar, saya share screen. Bu Haida kayaknya nggak ada suaranya ya? Kalau sekarang Ada. Tadi nggak ada. Nah, ini nggak ada lagi. kalau sekarang ada nggak? Ada. Oke, Ada. baiklah. Maafkan ya atas kesalahan teknisnya. Kita ulang lagi aja ya. Kita mulai lagi. Nah, di sini kan udah tertera ya. Kenapa sih online bisnis gitu? Kenapa sih mesti bisnis online? Nah, dan tadi saya udah bilang juga, kita tuh sebenarnya ngerjain bisnis ini tuh nggak mesti online, offline pun bisa gitu. Nah, online aja bisa, offline bisa, enak banget jadi ngerjainnya gitu ya. Nah, terus apa namanya, ada beberapa alasan juga kenapa kita mesti bisnis online. Yang pertama itu modalnya kecil, karena modalnya kecil jadi resikonya kecil, terus nggak perlu macet-macetan, hemat waktu, bisa di mana aja, pelanggan bisa di seluruh dunia. Ada fakta yang menyebutkan setiap orang rata-rata terhubung dengan internet, laptop, gadget itu kurang lebih 4 jam per harinya. Mau tidur yang dicari handphone, bangun tidur yang dicari handphone lagi. Nah, handphone ini selalu dicari ya, selalu ada di dekat kita. Kenapa handphone ini tidak kita pakai untuk menghasilkan? Kenapa sih handphone ini gak kita pakai untuk jadi mesin uang kita gitu? Karena transaksi perdagangan online di Indonesia itu gede banget. Di tahun 2015 itu ada 288 triliun. Setiap tahun semakin meningkat. Kenapa kita nggak jadi bagian dari situ? Oke? Nah, fakta-fakta yang terjadi sekarang banyak banget orang-orang yang dirumahkan, orang-orang bahkan di PHK, terdampak dari si pandemik yang terjadi sekarang. Nah,
ini udah berlangsung sekitar 2 tahunan ya, dan kita tidak tahu kapan berakhirnya. Kita doakan aja segera berakhir gitu. Nah, tapi kalau kita mau tetap terbuka untuk peluang, ada bisnis yang bisa tetap untung di tengah keadaan seperti ini. Salah satunya telekomunikasi, farmasi, dan e-commerce. Dan kita ada di tempat yang tepat banget. Kenapa? Karena kita produknya kesehatan dan bisa dijalankan secara online gitu. Nah, terus kenapa sih produknya mesti kesehatan? Gini Bapak Ibu, orang krisis nggak krisis, punya uang nggak punya uang, kan tetap butuh sehat ya. Nah, makanya bisnis kesehatan itu terbukti dan teruji anti krisis gitu. Kita tuh udah ada di tempat yang tepat banget. Cuma gini, jika bisnis online memang sangat menguntungkan, kenapa sih banyak yang ragu bahkan gagal? Biasanya orang-orang yang mau memulai sebuah bisnis, mereka mengalami sebuah proses. Nah, prosesnya apa aja sih? Prosesnya itu biasanya mereka bingung produk apa yang mau dijual karena mereka bingung nih produk apa ya yang laku di pasaran. Terus cara ngejualnya gimana, ngejualnya ke siapa, yang ngajarin nggak ada. Akhirnya mereka bingung, ragu, bahkan mereka gagal sebelum memulai. Dan kita punya solusi untuk semuanya tadi. Kita punya komunitas yang udah menyediakan semuanya tadi, dan kita bekerja sama dengan perusahaan Tianjin Internasional. Nah, kantor pusatnya ada di Tianjin, China. Berdirinya tahun 95, masuk Indonesia tuh tahun 2000, yang artinya perusahaan kita sudah berdiri berjalan 21 tahun di negara kita. Kalau perusahaannya ecek-ecek gitu ya, bisa nggak dia bertahan selama itu? Kan nggak mungkin gitu ya, dan kantor cabangnya menjangkau lebih dari 190 negara. Bayangin, artinya produk kita tersebar di hampir seluruh dunia. Kalau produk kita nggak bagus, bisa nggak diterima sebanyak itu negara? Kan nggak bisa juga gitu. Nah, berarti produk kita udah terbukti, luar biasa, diterima di hampir seluruh dunia. Sertifikat penghargaannya juga sangat lengkap. Nah, yang biasanya kan di Indonesia nih yang ditanya, ini halal enggak, ini BPOM enggak, kita lengkap semuanya, kita udah halal, bahkan kita udah BPOM juga. Nah, lebih luar biasanya lagi kita udah syariah. Jadi buat teman-teman yang muslim, Bapak Ibu yang muslim menjalankan bisnis ini, insya Allah udah aman banget. Ini pendirinya Mr. Lee Jin Yuan, dan setiap perusahaan kita masuk ke suatu negara itu yang meresmikan langsung kepala negara. Makanya kita benar-benar udah kerjasama dengan perusahaan bertaraf internasional. Nah, ini produk-produknya saya jelasin singkat aja karena ini bisa dipelajarin. Nanti teman-teman, Bapak Ibu bisa tanya lagi ke pengundangnya produknya apa aja. Tapi yang pasti enaknya kita promosi produk kita tinggal minta customer kita, teman-teman kita, saudara kita cek Google. Kalsium terbaik, masker terbaik, peninggi badan terbaik, pemutih terbaik, pelangsing, penggemuk terbaik, suplemen terbaik, bahkan keluarnya pasti produk kita. Jadi udah seluar biasa itu. Nah, ini buat peninggi badannya biasanya bisa tambah sekitar 2-3 cm bahkan dalam waktu seminggu. Banyak banget testimoni-testimoninya. Terus spirulina, masker terbaik sepanjang masa. Cek Google masker terbaik, pasti keluarnya spirulina kita. Saya banyak banget, tim saya itu punya customer yang wajahnya tuh breakout parah, efek dari skincare, padahal skincare-nya terkenal ya. Bener-bener efek dari si skincare itu jadi parah banget gitu. Nah, tapi dengan spirulina kita itu kebantu banget buat mukanya tuh jadi bersih lagi. Gitu. Jadi membantu banget. Nah, Mooncourt ini buat keadaan seperti sekarang ya, pandemik, oh iya, Mooncourt ini luar biasa banget. Kenapa? Luar biasanya Mooncourt ini dapat rekor muri. Karena kalau misalkan orang cuci darah, itu kan secara medis pasti akan cuci darah terus selamanya. Nah, dengan si Mooncourt ini, dia bisa jadi nggak cuci darah lagi. Makanya bisa dapat rekor muri. Luar biasa banget. Nah, zinc ini bagus buat imunitas juga ya dalam keadaan seperti sekarang. Bahkan zinc bagus kalau misalkan kita punya orang-orang sekitar juga, karena dia buat perbaikan hormon. Kalau ada yang menstruasinya suka sakit tuh, bisa dibantu pakai yang namanya zinc ini. Kan kasihan ya kalau yang menstruasinya suka sakit, kadang bisa sampai pingsan. Wah, kasihan banget deh. Bisa dibantu pakai yang namanya zinc. Nah, ini produk-produk pembersihnya ya. Ini luar biasa banget Giansiti ini. Ini bisa buat asam urat, rematik, kolesterol. Selain itu dia bisa buat nurunin berat badan, dia bisa buat membersihkan tubuh kita dan sangat aman dikonsumsi setiap hari, apalagi untuk orang tua nih gitu. Jadi buat teman-teman yang ada di sini yang punya orang tua bisa pakai si Giansiti ini nih rutin. Nah, Vitaline Soft Gel nih pencerah kulit terbaik, teman-teman pramugari saya sampai sekarang masih banyak yang pakai si Vitaline Soft Gel ini. Ini produk-produk lainnya lengkap ya. Ada pembalut, odol, oli, pupuk, bahkan ada skincare. Jadi selengkap itu produknya. Nah, produknya udah selesai, teman-teman bisa bayangin, Bapak Ibu bisa bayangin, bisa dari ujung kepala sampai ujung kaki. Insya Allah kita punya semua solusi dari semua permasalahan tubuh gitu. Nah, cuma gini, apakah dengan produk-produk yang bagus ini tadi bisa bikin kita jadi cepat kaya atau sukses?
Kan enggak, kalau cara kerjanya enggak tepat. Sekarang kita ngomongin cara kerjanya. Oke, di sini ada buku The Cash Flow Quadrant, bisa lihat di pojok kanan, di pojok kanan atas. Di buku ini dibahas tentang yang namanya paradigma kerja. Pengarang buku ini adalah Robert T. Kiyosaki. Dia adalah salah satu guru-guru pebisnis sukses dunia. Gitu. Nah, jadi ketika kita baca buku ini, sama aja kita belajar sama itu tadi, gurunya pengusaha-pengusaha sukses dunia. Gitu. Nah, paradigma kerja terbagi menjadi paradigma umum. Paradigma umum itu kita kerja, kita dapat penghasilan. Benar ya, kerja dapat penghasilan. Kalau nggak kerja, nggak dapat penghasilan. Nah, emang mau kerja terus selamanya? Kita pasti menua. Kita tidak pernah tahu perusahaan bisa mempekerjakan kita sampai kapan, dan kita tidak pernah tahu kesehatan kita ke depannya seperti apa. Terus solusinya gimana dong? Solusinya kita bisa belajar dari orang-orang sukses dunia. Ada yang namanya paradigma sukses. Di paradigma sukses ini kita kerja, kita membangun yang namanya aset, dan kita dapat penghasilan. Tetap kerja. Nggak mungkin nggak kerja ya. Kita tetap kerja gitu loh. Nah, cuma kita membangun yang namanya aset ini nih. Di satu titik ketika asetnya udah jadi, kita bebas menentukan kerja kapan aja, kita masih punya aset yang bekerja buat kita. Jadi kita masih dapat yang namanya penghasilan pasif. Cuma kan begini, untuk membangun aset itu nggak sembarangan. Kenapa? Di luaran atau pada umumnya untuk membangun aset itu butuh modal yang sangat besar. Untuk contoh aset tuh kontrakan deh ya, kita bangun kontrakan 100 pintu misalkan. Untuk punya kontrakan 100 pintu atau untuk punya beberapa kontrakan aja deh, itu kan butuh modalnya pasti ratusan juta. Mau yang lebih besar bisa miliaran. Nggak semua orang punya itu gitu loh. Nggak semudah itu membangun yang namanya aset. Nah, kabar baiknya di bisnis ini kita bisa membangun yang namanya aset dengan modal yang sangat bisa diusahakan. Oke, kita lanjut. Ketika kita mulai membangun aset di bisnis ini, kita bisa dapat 4 keuntungan. Yang pertama itu keuntungan langsung. Kita ambil contoh modal satu paket isi 20 kapsul itu 68.600, harga jual standarnya itu 160.000, jadi keuntungan satu paketnya itu 91.400. Profit satu hari kalau terjual 5 paket bisa hampir 500.000. Sebulan itu potensinya bisa belasan juta. Nah, ini baru dari keuntungan langsung gitu. Nah, yang kedua, Bapak Ibu bisa dapat yang namanya bonus mingguan bulanan. Kita ambil contoh ya, ini karyawan bisa dapat tambahan 3 juta, ini karyawan juga bisa dapat tambahan 2 juta. Ini anak sekolah yang pakai kerudung corak ya. Setahun dia membangun bisnis ini, dia punya penghasilan seminggunya ada yang 900.000, ada yang 3.400.000, ada yang 3.900.000, yang artinya dalam waktu 3 minggu dia bisa punya penghasilan 8 jutaan. Ingat, dia bangun ini setahun. Jadi kita emang butuh waktu buat membangun bisnis ini setahun 2 tahun. Ini bukan bisnis buat cepat kaya, atau ini bukan cara cepat untuk menjadi kaya, tapi ini beneran the real bisnis gitu. Ada proses di dalamnya. Nah, kita lanjut, ini Adipati, dia jalanin bisnis ini dari zaman dia masih STM. Nah, ini mungkin teman-teman tuh semua, Bapak Ibu semua tahu ya siapa beliau. Beliau adalah Bu Cio. Nah, Bu Cio ini menjalani bisnis ini dari zaman dia masih kuliah sambil kerja. Kebayang, anaknya introvert banget, pemalu, nggak berani ngomong sama orang, ngomong di depan banyak orang tuh bisa gemeteran. Tapi dari orang yang introvert itu sekarang dia bisa membantu banyak orang berhasil di timnya beliau. Kenapa? Ya karena bisnis ini punya sistemnya. Dia punya sekolahnya yang ngarahin, yang ngasih tahu kita mesti apa. Apa yang akan kita lakukan, apa yang harus kita lakukan. Kita punya itu gitu, dan ini udah tersedia. Oke. Nah, ini mentornya kita ya, yang pakai baju hitam namanya Pak Alvin. Ini nilai rumahnya beliau 1,4 M, dia bangun murni hasil dari bisnis ini. Bisnis ini udah banyak banget membantu orang, membuat orang menjadi from zero to hero. Gitu. Yang ditawarkan di bisnis ini adalah sebuah perubahan hidup. Oke, ini yang namanya Pak Ruli ya, yang pakai peci, ini mentor kita juga. Pak Ruli ini tamatan teknik geologi ITB, beliau belum pernah kerja sama sekali, beliau jalanin bisnis ini dari zaman beliau masih kuliah. Sekarang udah punya anak 3, penghasilannya di sini 99 juta ditambah 46 juta, hampir 150 juta. Nah, ini lebih dahsyat lagi, namanya Pak Rizky, maaf, Pak Rizky ini tamatan teknik elektro ITB, beliau juga belum pernah kerja sama sekali, dia jalanin bisnis ini dari zaman dia masih kuliah. Dan Pak Rizky berlatar belakang dari keluarga yang sangat mampu. Tapi beliau melihat peluang yang luar biasa dari bisnis ini, dan penghasilannya di tahun 2016 itu udah menyentuh angka 0,5 M. Sekarang udah menyentuh angka 1 miliar. Sedahsyat itu penghasilan di bisnis ini. Oke, kita lihat yang ketiga itu ada yang namanya reward ya.
Reward ini bisa berupa dapat jalan-jalan ke luar negeri gratis, bisa berupa dapat kendaraan gratis, dan bisa berupa dapat cash. Nah, pas banget nih bulan ini lagi mulai kualifikasi jalan-jalan ke luar negeri gratis, yaitu ke Bali dan motor gratis. Jadi teman-teman yang ada di sini boleh tanya ke pengundangnya lagi. Gimana promonya? Lumayan kan? Ke Bali gratis, dikasih liburan gratis plus uang saku lagi 1 juta. Dan ada motor gratis juga. Di mana bisnis yang mau ngasih gratis gitu. Nah, ini reward di luar bonus. Nanti boleh tanya ke pengundangnya masing-masing. Oke. Luar biasanya bisnis ini adalah for people who like helping people, untuk orang yang suka membantu orang lain. Jadi kita berhasil di bisnis ini itu bisa bareng-bareng, nggak cuma berhasil sendiri. Nah, teman-teman bisa lihat, ini keadaan rumahnya kayak gini ya. Ini salah satu partner kita dari Karawang. Bilik rumahnya tuh dikasih karung, kalau hujan tuh biar nggak rembes nih, atapnya sampai kayak gini. Kelas 3 SMA dia mau ujian, nggak punya uang, dia sampai mulung. Tapi luar biasa, 2 tahun dia membangun bisnis ini, dia bisa bangun rumah 2 tingkat dan beli mobil cash. Saya ulangi, ini adalah sebuah perubahan hidup, dan di bisnis ini kita menawarkan sebuah perubahan hidup. Oke. Ini BB-nya Pak Alvin. Dia dapat ini nilainya hampir 700 juta ya, dan itu gratis karena reward. Nah, kalau ini Andi, ini mahasiswa dari Tegal, dia beli ini setahun. Ingat, membangun bisnis ini butuh waktu 1-2 tahun. Bukan bisnis cepat kaya. Jaga lilin aja kalau mau cepat kaya ya. Oke. Nah, ini si Hoer nih yang tadi. Udah beda ya backgroundnya. Udah bukan bilik karung lagi. Luar biasa. Nah, yang terakhir kita bisa dapat yang namanya BSI atau bonus sharing internasional. Kita bisa dapat 1-4% dari total omset Tiens di seluruh dunia. Ingat, Tiens ada di ratusan negara dan kita bisa dapat 1-4%-nya. Jadi sama kayak kita punya saham di bisnis ini. Luar biasa ya, dan itu bisa kita dapat di peringkat-peringkat tertentu. Nah, itu dia keuntungannya ketika kita mulai membangun di bisnis ini. Sekarang kita ngomongin modal. Oke. Keuntungan-keuntungannya tadi udah, sekarang kita ngomongin cara mulai di bisnis ini gimana. Nah, kalau udah ngomongin modal, mungkin ada sebagian yang ya ngeluarin duit deh. Teman-teman, Bapak Ibu, kalau kita mau membangun sebuah bisnis atau kita mau dapat penghasilan deh, itu kan pasti butuh yang namanya investasi, benar ya? Kita mau kerja aja, kita butuh TK, SD, SMP, SMA, bahkan kuliah. Wah, itu investasi, uang, waktu, pikiran, kita investasiin semua di situ. Nah, ini kita butuh investasi waktunya cuma 1-2 tahun. Itu kita bisa berhasil. Kita bisa dapat penghasilan yang luar biasa dalam waktu 1-2 tahun. Ingat, investasi loh. Gitu. Nah, sekarang kalau modalnya berapa sih? Buat memulai bisnis ini itu ada 2 cara ya. Ada boleh reseller, boleh distributor. Kalau mau gratisan, reseller. Cuma dia nggak bisa dapat keuntungan-keuntungan yang tadi. Dia cuma bisa dapat sedikit banget gitu. Nah, kita nggak bahas yang itu karena pasti orang-orang yang ada di sini, Bapak Ibu yang ada di sini itu kan pengen dapat penghasilan yang luar biasa gitu loh. Pengen sesuatu yang luar biasa. Nah, kita masuk ke cara satu lagi, jadi distributor. Untuk jadi distributor ini ada 2 cara, ada cara bertahap, ada cara cepat. Kita bahas cara bertahap dulu. Cara bertahap ini minim modal, modalnya 99.000 plus beli 1 produk. Produk apapun itu bebas, biasanya sekitar 500.000 ya. Itu kita udah bisa dapat akses ke kelas online sesuka kita, semaunya dan selamanya. Kita bisa dapat potongan harga 15% dari harga konsumen, dan kita bisa dapat training-training secara berkala, secara gratis. Ini cara bertahap dan keuntungannya. Oke, hasil kelas online nggak perlu kita bahas ya, udah terlalu banyak hasil. Nah, ini cara cepat. Bedanya cara bertahap dan cara cepat. Cara bertahap minim modal, cara cepat pakai modal. Modalnya pun cuma berpindah dari bentuk uang ke bentuk produk, sama kayak kita buka warung deh gitu. Duitnya nggak hilang sama sekali. Jadi kita di sini bukan setoran duit ya. Sedih banget setoran duit gitu. Nah, kita di sini bukan investasi, apalagi investasi yang kalau ngasih duit bisa beranak pinak. Wah, enak dong kalau kayak gitu ya, orang-orang udah kaya semua. Ini uangnya berubah dari bentuk uang menjadi bentuk produk. Nah, terus kita lihat dulu ya potensinya. Bronze itu 10,4 juta per minggunya, silver itu 20,8 juta per minggunya, gold itu 39 juta per minggunya, dan platinum itu 65 juta per minggunya. Dahsyat banget. Ini potensi yang dihasilkan dari bisnis ini. Makanya tadi orang-orang bisa punya bonus gede-gede banget, bahkan bisa mendapatkan sebuah perubahan hidup. Terus investasinya berapa dong? Kita lihat bronze itu sekitar 2 juta, silver itu sekitar 4 juta, gold itu sekitar 8 juta, platinum itu sekitar 14 juta. Ini belum dirubah, maaf. Nah, ini investasinya, dan kesini pun boleh bertahap. Jadi
seenak itu gitu loh, seluar biasa itu. Nah, untuk info lebih lengkapnya, ini juga produknya bebas pilih ya, nanti boleh tanya ke pengundangnya masing-masing. Karena sesi saya sudah selesai, terima kasih atas waktunya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banget buat Bu Haida atas presentasinya. Presentasinya jelas banget dan menarik banget. Terima kasih Bu Haida. Oke, teman-teman, kita akan masuk ke sesi puncak. Sesi puncak ini adalah sesi special sharing. Nah, kebetulan pembicaranya ini saya undang jauh-jauh hari. Saya ngundangnya susah banget. Jadi, kalau Anda ikutan kelas ini, jangan kemana-mana sampai sesi akhir. Karena beliau ini sangat menginspirasi sekali perjuangannya, terus prestasinya juga. Nah, beliau ini latar belakangnya pengusaha tour dan travel, dulunya juga anak jalan lah, anak motor ya, urakan banget deh. Nanti teman-teman bisa lihat sendiri latar belakangnya beliau. Nah, beliau ini sudah berprestasi banget, sudah dapat motor gratis, glory trip Cina, Rusia, bahkan sudah umroh, dapat jalan-jalan gratis juga ke Vietnam sama Turki, juara presenter OP terbaik di tahun 2013 dan sudah mendapatkan mobil niaga gratis. Nah, teman-teman, benar kata Bu Haida, bulan ini lagi ada kualifikasi reward ke Bali sama motor. Nah, teman-teman pengen dapat nih kayak gimana caranya? Teman-teman perhatiin Pak Gilang. Nah, saya dulu diajarin sama mentor saya, kalau ngelihat orang sukses, amin. Semoga kita juga kayak beliau. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kita panggilkan Pak Gilang Latif. Nah, teman-teman yang mau pipis tahan dulu ya, beberapa menit. Yang lagi rebahan coba duduk, ambil posisi yang terbaiknya senyaman mungkin, pasang headset kalau bisa. Jadi benar-benar teman-teman bisa perhatiin Pak Gilang Latifnya totalitas, karena saya sendiri bisa sangat terpukau ya sama kisahnya beliau ya. Dulu saya ketemu beliau waktu masih culun banget. Saya dulu belum punya prestasi apapun. Pertama kali ngelihat prestasinya beliau, wah luar biasa. Nah, insya Allah bisa teman-teman bisa kayak beliau juga ya. Nah, silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam ya semuanya. Suara saya cukup terdengar kan kali ini? Mudah-mudahan tidak ada halangan lagi seperti beberapa minggu yang lalu. Aman, Pak, aman. Oke, syukur alhamdulillah ya. Apa kabar semuanya teman-teman? Semoga semuanya pada baik-baik aja ya. Ini yang hadir berapa orang ya? Pengen lihat saya jadinya. Banyak ya? Banyak nih kayaknya. 54. Oh, ramai waktu itu Bu ya? Ada yang di YouTube juga. Oke, gitu. Woi, minta headset tuh, tolong. Kayaknya agak ini berisik. Teman-teman, hari ini saya tidak maksud untuk mau mengajari atau menggurui ya, pada nanti saya akan sharing di beberapa slide nanti yang akan saya tampilkan. Cuma pada dasarnya ada yang menarik dari tadi penjelasan ya, ada yang menarik dari sebuah penjelasannya. Saya juga cukup kaget baru lihat penjelasannya dari Bu Haida ya tadi. Menarik. Kalau saya pribadi sebagai posisi orang baru cukup menarik ya. Ini pakai headset cukup terdengar nggak ya Bu ya? Cukup ya? Cukup, Oke, sangat ya. Jelas. Oke, sangat jelas ya. Berhubung saya masih di kantor ya, di kantor travel saya. Jadi takutnya suaranya ngadu dengan pinggir jalan ya, karena ini pinggir jalan banget. Jadi sekali lagi saya kenalan dulu ya sebelumnya sama semua teman-teman di sini, masih pada muda kalau saya perhatiin wajah-wajahnya, tapi juga ada yang tidak menunjukkan wajahnya di sini ya, malu-malu ya. Padahal tadi mau saya kasih giveaway buat yang nunjulin wajahnya semua nih. Ya, dapat trip Bali gratis. Ya. Oke teman-teman semua, kita kenalan dulu ya, tak kenal maka tak sayang. Tapi kita nggak bisa sayang-sayangan, saya udah punya istri ya. Sudah salawat. Nah, kalau berbicara tentang bisnis, sebelumnya perkenalkan nama saya Gilang ya. Dulu pertama kali saya mengenal usaha ini sekitar 14 tahun 4 bulan yang lalu. Jadi sudah cukup lama ya, 14 tahun 4 bulan.
Teman-teman usia berapa mungkin saat itu? Mungkin ada yang masih muda, ada yang bahkan mungkin masih SD, saya yakin wajah-wajahnya ini masih pada muda ya. Nah, saya bergabung di bisnis ini sudah sekitar 14 tahun 4 bulan. Jadi malang melintang, pahit, manis, semualah, sampai getah mungkin udah saya rasakan di sini ya. Tapi yang menarik di sini adalah banyak kisah yang ntar akan saya sharingkan ke teman-teman semua. Saya boleh ngomong apa adanya, Bu Cio? Boleh ya? Monggo Pak, monggo, silakan. Mantap. Karena kebetulan juga ini lagi fight-fightnya lagi nih saya beberapa minggu terakhir, jadi agak terlihat terasa auranya ya. Jadi saya mungkin akan berbicara apa adanya, tidak akan mencoba memotivasi teman-teman semua yang baru hadir. Tapi mudah-mudahan ada manfaat buat teman-teman semua. Kita berbicara lagi balik tentang bisnis ini. Saya bergabung saat itu usia saya masih 18 tahun. Jadi kalau ditanya, Pak ada pengalaman bisnis ya, saya nggak punya pengalaman bisnis karena benar-benar baru lulus sekolah. Singkat cerita saat itu saya ditawarkan sama temennya teman saya, dari orang yang nggak dikenal. Mungkin ada beberapa dari teman-teman di sini juga yang ditawarkan usaha ini dari orang yang tidak dikenal. Begitupun saya dahulu. Jadi pertama kali saya mengenal bisnis ini, saya benar-benar tidak mengenal orang itu gitu. Saya hanya punya teman bimbel ya, teman les waktu saat itu. Saya pinjam handphonenya, ada sosok wanita di handphonenya foto saat itu. Saya minta nomornya. Ternyata saya diprospek. Dan saat itulah singkat cerita saya datang cukup lama. Saya diundang terus sekitar 1 tahun. Saya baru datang. Oh ternyata menarik bisnis ini gitu. Cuma nanti saya akan jelaskan di belakang. Cuma pada dasarnya kan gini, harfiahnya manusia kalau ditanya pada pengen sukses ya kira-kira. Pengen betul ya. Nah cuman kebanyakan saat ini, banyak dari beberapa orang, ada 2 tipe. Yang pertama dia mengerti bagaimana caranya ingin berhasil atau pengen sukses di kehidupannya. Tapi ada juga tipe kedua adalah, dia pengen sukses juga tapi belum terbayang dan lebih cenderung banyak memilih kepada sebuah pilihan, kepada sebuah peluang. Ditawarin A, aduh kayaknya gue nggak minat. Ditawarin B, oh kayaknya ini butuh modal gede. Ditawarin ini, kayaknya sulit saingan harga. Ditawarin ini. Banyak sekali alasan-alasan yang menurut saya, tanda kutip dia pengen sukses tapi terlalu banyak mikir, terlalu banyak memilih, dan akhirnya nggak jalan juga. Sekarang contoh misalkan saya kasih beri analogi ke teman-teman semua. Kira-kira kalau teman-teman makan pisang nih, ya, menurut teman-teman makan pisang, otomatis kalau kita mau makan pisang, buka kulitnya dulu, betul nggak? Betul ya, makan kulitnya baru kita makan pisangnya. Itu pada dasarnya manusia pasti seperti itu. Ketika dia mau makan pisang, dia buka kulitnya dulu, baru dia makan pisangnya. Nah, kenapa pertanyaannya? Ya memang seperti itu Pak, makan pisang tentu nggak sama kulitnya. Betul. Nah sekarang kalau misalkan teman-teman ada yang pernah makan pisang dengan kulitnya nggak? Mungkin nggak. Betul? Ngapain Pak makan pisang sama kulitnya? Lidahnya kepleset dari dalam gitu. Ya. Buat apa Pak makan pisang sama kulitnya? Betul, tapi sekarang pertanyaan kalau teman-teman, saya tantang teman-teman, mulai besok kita makan pisang sama-sama selama 30 hari berturut-turut, ya dengan kulitnya. Saya tantang nih, mau nggak? Kan tetap nggak mau. Tapi kalau misalkan ada giveaway-nya selama 30 hari, teman-teman makan 1 pisang setiap hari dengan kulitnya, selama 30 hari dapat uang 1 triliun, pada mau nggak? Wow, mau perutnya besok jadi bengkak mirip kulit pisang, ya kan? Demi 1 triliun loh. Anda tahu 1 triliun? 1 triliun itu berarti 1000 miliar. Anda tahu 1 miliar berapa? 1000 juta. Nah kalau kita ngitung dari 1 sampai 1000 juta, mungkin 2 hari juga nggak kelar. Ya, 1, 2, 3, 4, 5. Kita ngitung cepet aja baru nyampe 5, 6, 7, 8, 9, 10. Apalagi 1 miliar 1000 juta. Nah ini 1 triliun. Kira-kira, balik lagi, kalau Anda disuruh makan pisang selama 30 hari berturut-turut, dengan kulitnya, dan Anda mendapatkan 1 triliun, banyak yang mau nggak kira-kira ada pandemi? Banyak banget, betul? Nah, begitupun kondisi hari ini, kita sedang kondisi pandemi, kita tawarkan usaha ini ke banyak orang, tanda kutip. Ada yang secara alam sadar ya, mungkin dia alam sadarnya, oke, gue join, oke, saya memilih bisnis ini dan saya mau jalanin bisnis ini. Secara sadar, tapi banyak orang di luar sana secara tidak sadar, mereka memilih, betul nggak? Padahal dia nggak punya pilihan gitu. Beda cerita, saya tawarkan Anda bisnis ini, tapi Anda sudah punya penghasilan ratusan juta, puluhan juta sebulan. Anda baru punya pilihan, betul? Tapi banyakkan orang di luar sana nggak punya pilihan, ditawarkan usaha ini masih berpikir. Nah itu yang menarik. Dan yang
sesuatu banget ya, saya baru nyampe di Bandung kurang lebih seminggu kurang ya, 5 hari terakhir, saya balik lagi ke Bandung sih kemarin di Jakarta hampir 2 bulan. Wow, amazing gitu, Bandung sekarang di usaha ini, anak mudanya luar biasa gitu. Saya melihat anak muda bahkan perempuan juga luar biasa gitu. Kok pada bisa ya mereka berhasil di usaha ini, masih pada muda, mereka berjuang, dan mereka berhasil dalam waktu yang cukup sangat singkat menurut saya. Ya, tapi kita berbicara hari ini tentang harinya teman-teman semua. Saya akan sharing, boleh ya teman-teman ya. Mudah-mudahan share screen-nya berhasil. Ya, karena yang udah-udah waktu kemarin nggak berhasil ya. Aduh, ini kita cobain ya. Ini saya mau tampilin sedikit dulu. Oke. Ya. Kelihatan nggak Pak, Bu? Kelihatan ya? Kelihatan. Oke, sip. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini cukup yang menegangkan karena beberapa minggu yang lalu tidak berhasil ya. Tapi sekarang alhamdulillah muncul juga ya. Ini foto saya zaman dulu. Kira-kira ada tampang sukses nggak teman-teman? Ada nggak? Nggak ada ya. Kalau kita berbicara di sini kayaknya nggak ada potongan-potongan bisa sukses gitu. Betul nggak? Jadi kalau kita berbicara dulu ditawarkan usaha ini, ya ini kurang lebih tampilan saya. Jadi kalau buat teman-teman yang sekarang ngerasanya, Pak, wajah saya kok kayak Ronaldinho ya Pak, gitu. Ya, it's okay gitu. Nanti dengan hasilnya ada perubahan lah. Ya ini zaman dahulu kala madesu ya, masa depan suram, kayaknya nista banget hidup dulu ya. Karena saya pribadi bukan dibesarkan dari keturunan dan lingkungan yang bagus. 7 turunan ke atas saya cari yang pakai BMW nggak ada Pak. Yang punya gedung 7 tingkat nggak ada. Ya cenderung saya ini orang biasa saja, sederhana ya, dari keluarga biasa-biasa saja. Bahkan saya belasan tahun tinggal di rumah petak ya saat itu. Saya belasan tahun tinggal di rumah petak dengan orang tua saya. Iya bener-bener hidup luar biasa lah. Ntar saya akan ceritain sedikit. Jadi saya rumah petak. Kalau mau buang air besar tiap pagi kayaknya males banget karena biasanya pas lagi di flush ya, kalau di flush makanya pakai kloset duduk ya. Ini enggak, WC jongkok biasa. Setiap mau disiram airnya keluar lagi Pak. Anda kebayang nggak? Jadi lagi Anda mau bersih-bersih airnya keluar lagi. Itu saya ngalamin belasan tahun saat itu di rumah petak daerah Ciracas. Ada yang tahu Ciracas? Jakarta Timur. Sampai hari ini kontrakannya ada. Dulu saya tinggal di sana. Ditanya pengen sukses, pengen jadi orang kaya, kayaknya nggak bisa juga gitu. Nggak ada otak-otak mikir seperti itu gitu. Tiba-tiba terjun ke bisnis ini selama 14 tahun, Wallahualam bisa sampai sejauh ini, alhamdulillah teman-teman ya. Kalau masih izinkan saya di bisnis ini dan diberikan hasil yang luar biasa, jadi ini yang menarik. Tapi secara background saya benar-benar bukan dari orang kaya, keturunan orang kaya, banyak uang, tidak. Justru saya memulai bisnis ini karena satu alasan, saya ingin merubah hidup. Ya saat itu. Cerita panjang jadi pendek. Bergabung saya tahun 2007 saat itu, ya. Ini tampang dulu. Ada tampang sukses nggak ada ya. Bener-bener nggak ada. Jadi bener-bener ya berjuang. Saya berjuang gitu. Dari bawah, dari minus, dari nol. Join pertama kali ke bisnis saya berhutang. Ya, saya berhutang saat itu untuk membership, untuk bergabung ke usaha ini. Nggak ada pilihan, saya minta orang tua saya bilang, wah ngapain bisnis kayak gini-gini, ntar kamu ketipu, ditoyor gitu ya, minta ke orang tua nggak dikasih pilihan, toh juga baru lulus sekolah, ya orang tua pun cenderung nggak percaya, apalagi bisnis yang nggak jelas, bulet-bulet gitu ya, jadi benar-benar cenderung nggak percaya. Tapi berhubung kekuatan keinginan saya ingin merubah hidup cukup besar, jadi saat itu benar-benar ya saya ngotot, gimana caranya saya harus bergabung, karena saya presentasi cukup positif. Anda jalankan usaha ini 2 tahun, dapat penghasilan puluhan juta, saya bilang stop, mana formulir saya gabung. Sesimpel itu. Jadi kadang kita perlu jadi orang polos gitu. Di saat kita jadi orang polos, cenderung pikiran negatifnya nggak ada. Kepikir nggak Pak takut ketipu? Alhamdulillah enggak. Kepikir nggak Pak takut gagal? Gagal udah makanan sehari-hari kayaknya. Saya berapa kali hampir nggak naik kelas, bahkan saya saya pernah nggak naik kelas ya, dan harus pindah sekolah, saya ngalamin. Itu kan kegagalan. Masalah percintaan zaman sekolah apalagi nggak usah bahas ya, ditolak lah. Sekarang siapa yang mau sama saya muka begini Pak ya, tubuhnya cenderung kayak ucok baba, pendek ya, Anda tidak melihat saya karena di layar kamera gitu ya. Tapi lewat peninggi badan saya nambah 4 cm ya, alhamdulillah ya, 4 cm sudah cukup, saya bersyukur ya, setidaknya tidak setinggi tiang listrik ya, tapi lumayan lah ya.
Tapi benar-benar saat itu saya berpikir, ya siapa yang mau zaman dulu. Jadi gagal itu buat saya udah hal biasa, ditolak perempuan ya. Saya pernah terjun geng motor, ditangkap polisi saat itu, masuk BUI ya. Nggak lama sih, bukan tahanan yang berbulan-bulan, enggak. Dulu saya pernah ikut terjerumus ke geng motor, berhubung tadi cuplikan videonya nggak saya cuplikin ya. Saya pernah masuk ke geng motor di Bandung, karena saya besar di Bandung, teman-teman. Pernah terjerumus ke geng motor dan ya saya pernah di penjara, tapi hanya cuma 2 hari lah ya. Jadi cuman kegagalan kehidupan saya begitu banyak gitu. Bahkan semua keluarga besar selalu bilang, awas Gilang nggak punya masa depan. Masa selalu bilang, masa depan bukan lu yang nentuin gitu. Tapi kita sendiri. Jadi secara akademis saya nggak bagus, secara perilaku, secara kegagalan sudah cukup banyak. Jadi buat saya saat itu, apakah kepikir gagal nggak pas gabung ini? Enggak, saya harus berani mencoba. Karena satu tujuan saya pengen rumah hidup. Nah pada malam hari ini, jujur teman-teman, ini cerita saya sudah membuktikan lah. Nah, tinggal lihat teman-teman mau mengambil peluang ini atau tidak. Saya akan jelaskan nanti di sana. Nah, ini start kondisi minus. Jadi saya pernah di kondisi saya nggak makan 4 hari ya, kondisi minus, join berhutang, jalankan tias, kondisi masih barbar. Teman-teman sekarang enak. Ada dunia digital, ada internet. Jadi Anda tinggal bisa belajar untuk jualan mungkin, bisa secara online. Kalau zaman dulu kita nggak bisa, kita tawarin dari saudara ke saudara, teman ke teman, kos ke kos, kita nawarin produk. Dia produk nggak mau, kita tawarin bisnis yang nggak mau, kita tarik ke pertemuan. Jadi benar-benar barbar. Ya, sulit untuk tupuk, warga bahkan tidak ada yang mendukung, teman-teman banyak yang negatif, semua menghina, dibilang tampang kayak lu nggak ada tampang BMW, mobil doyok aja nggak ada tampangnya gitu. Jadi benar-benar hinaan, cemoohan itu banyak. Jadi modalnya cuma satu, kerja keras dan asupan visi. Maksudnya visi itu seperti apa? Saya punya mentor yang luar biasa, dia selalu mengatakan sama saya seperti ini. Lang, bisnis ini yang penting nggak perlu pinter, tapi gimana cara lu tetap semangat dan selalulah berharap sama bahwa impian lu tuh bisa tercapai. Jadi harapan atau visi yang saya pegang saat berjuang di awal. Saya pernah nggak makan 4 hari Pak ya, karena uang kiriman orang tua saya di Jakarta, saya kuliah di Unpad, uang kiriman nggak pernah cukup, hutang di warteg banyak ya, di nasi padang banyak. Itu alasan nggak bisa gabung usaha ini, karena start kondisi sudah minus gitu. Jadi nggak ada pilihan untuk saya kalau saya harus sukses gitu. Jadi benar-benar saya harus sukses, harus berhasil. Walaupun saya nggak tahu, kalau bicara mau kerja, saya berpikir kalau kerja kayaknya kalau kaya harus korupsi. Saya dulu mikirnya seperti itu. Kayaknya kalau ngelihat bapak saya kerja udah belasan tahun juga nggak kaya-kaya. Faktanya tinggal di rumah petak. Jadi saya mikir gimana ya caranya supaya jadi orang sukses. Dulu saya mikir polisi atau saya mikir jadi pengusaha nggak ada modal. Jadi pas ketemu di sini karena saya pernah berdoa, walaupun saya nggak pernah sholat ya, sekalinya berdoa mintanya banyak waktu dulu ya. Sekarang sih alhamdulillah ya. Bisnis ini luar biasa, kita punya komunitas One Vision mengajarkan kebaikan, nggak kenal air wudhu jadi kenal air wudhu, nggak pernah sholat jadi sholat. Karena kita banyak pendidikan yang positif di bisnis, tidak sekedar uang yang kita bahas, tapi kita berbicara tentang akhlak juga, kita berbicara tentang kebaikan untuk diri kita. Nanti teman-teman akan ngalamin ya. Ini pertama kali. Nah, sebelum saya masuk ke materi teman-teman semua, izinkan saya bahwa, aduh, ini suaranya nutup nggak suara backsound-nya? Apa tidak terdengar justru? Enggak ya? Enggak kedengeran. Oke, it's okay. Nggak apa-apa ya. Yang penting saya ngomong lah. Nah, pada dasarnya adalah setiap saya ngisi ke sebuah pertemuan online ataupun offline, saya selalu berbicara tentang satu hal. Cobalah untuk berbicara positif. Kita ketemu malam ini bukan sebuah kebetulan, tapi sebuah energi yang menyatukan kita di depan layar handphone Anda. Bisa nggak kira-kira teman-teman untuk nggak hadir ke acara online malam ini? Mungkin bisa. Dan kehendaknya. Ya, kehendak Tuhan kita untuk Anda tidak bertemu dengan saya di layar kaca ataupun di Zoom meeting ini. Tapi pada dasarnya kenapa kita berjumpa? Itu sudah ada yang menentukan. Mungkin Anda pernah berdoa selama ini, ya Allah, ya Tuhan, berikan saya jalan, berikan saya rezeki. Saya nggak tahu, Allah walam bisa, kenapa Anda bisa bertemu dengan saya. Jadi balik lagi, yuk sama-sama. Anda suka nggak suka sama bisnis ini? Anda mau atau tidak mau sama bisnis? Cuma satu. Saya minta waktu beberapa menit ke depan nanti. Teman-teman coba berpikir positif dulu. Artinya, Anda boleh tidak percaya dengan saya, tapi coba berbicara tentang positif bahwa hidup Anda mau berubah. Supaya apa? Supaya ada manfaat setelah Anda mendengarkan saya nanti setelah beres acara ini. Nah, kenapa harus berpikir positif teman-teman semua? Baru udah lama sih, udah cukup lama, tapi belum setahun ya, hampir beberapa bulan ke belakang, saya review buku lagi, kira-kira apa yang menarik ya untuk dibaca. Ternyata satu buku yang belum saya buka saat itu, pas bulan puasa waktu itu, bukunya ini Pak. Ini menarik, ini buku udah saya beli cukup lama, tapi baru saya buka. Ya, kelihatan ya. Mayat Rezeki, jadi karangan Ustadz Nasrullah. Ini yang saya menarik dari buku ini,
Ternyata kita hidup itu di dunia ini ada dua ya. Maksudnya ada dunia energi dan dunia nyata. Ntar saya akan bahas berikutnya. Nah, ada gambarannya di sini ya. Keluar nggak filenya? Keluar ya. Nah, ada gambaran nyata di sini ya. Benda secara umum itu sebelah kiri Anda, betul ya. Nah, dan manusia ya. Tapi ada dua garis yang membedakan, yang bawah adalah dunia kuantum, yang atas adalah dunia nyata. Jadi ini yang menarik teman-teman. Ada tampak fisik dan tampak tak fisik. Mungkin yang sekolah pernah belajar kimia ya. Kita belajar pakai mikroskop atau apa. Semua yang di sekitar kita rata-rata ini memiliki disebutnya benda. Ya, buku ini adalah benda, laptop ini benda, handphone yang Anda pegang juga itu benda. Nah, benda itu adalah sebuah sekumpulan energi ya yang ada molekul atom diiringi partikel-partikel ion dan sampai partikel halus, bahkan di bawah partikel halus itu ada namanya energi. Itu kalau kita berbicara tentang benda yang sebelah kiri, benda, molekul, atom, partikel halus, dan di bawah partikel halus itu tidak kasat mata, tapi kalau kita pakai alat yang mumpuni itu bisa terlihat ada kumpulan-kumpulan energi atau kita sebut kuanta ya. Kuanta energi, dan di bawah energi ternyata itu ada getaran yang biasa kita sebut super energi. Nah, kalau manusia apa perbedaan dengan benda gitu ya? Manusia itu sebenarnya kurang lebih sama. Kita adalah satuan dari kesatuan. Dunia kehidupan itu tergantung dari nasib kita. Nasib itu terbentuk dari mana? Dari karakter. Karakter ini yang kadang sulit dirubah karena berbulan-bulan, bertahun-tahun itu yang sering kita lakukan. Jadinya memberikan citra karakter kita seperti itu. Kita biasa kumpul dengan para gamers, maka kita kan jadi gamers. Kita kumpul dengan geng motor, maka saya terjerumus ke geng motor. Itu menjadi karakter. Karena kenapa? Karakter ini ditentukan dari kebiasaan dan dari tindakan. Nah, itu disebut dunia nyata kalau di manusia, sampai tindakan. Tapi di dalam dunia kuantanya manusia, itu ada namanya pikiran, perasaan, dan spiritual. Nah, ini yang menarik teman-teman. Anda kalau mau berhasil ya di kehidupan, Anda perlu mainkan tidak hanya dunia nyata, tapi perlu main dunia tidak nyata atau dunia kuanta. Pak, seperti apa ya? Seperti telepati kurang lebih ya. Ini serius, saya nggak bercanda ya, tapi seperti telepati. Pernah nggak tiba-tiba Anda lagi dalam satu kejadian punya masalah besar, Anda nggak bisa tidur, Anda pusing, Anda semrawut pikiran Anda, tiba-tiba ibu Anda nelpon. Ada yang pernah ngalamin? Ibu Anda nelpon, kenapa nak? Apa kabar? Nah, itu energi kita, ya, itu sampai ke ibu kita punya batin. Anak gua kenapa nih gitu. Maka ditelepon, kenapa? Apa kabar gitu. Nah, itulah dunia kuanta. Dunia kuanta adalah dunia energi yang saling tarik-menarik. Begitupun dalam kehidupan. Kalau Anda ingin berhasil di bisnis ini, ya, dalam kehidupan dan terutama di bisnis ini, Anda lakukan ini, insya Allah dilancarkan. Saya sudah terapkan, alhamdulillah ya, ada beberapa hal-hal kecil yang saya terapkan. Itu kejadian. Ya, pokoknya nanti saran saya nggak bisa lengkapin di sini karena waktu yang terbatas. Anda perlu baca buku ini. Ya, Magnet Rezeki, ya, Magnet Rezeki, Rahasia Magnet Rezeki ini menarik sekali karena di situ saya terbukakan bahwa oh ternyata kalau kita pengen jadi seorang bintang 8, bronze lion, silver lion, gold lion, tergantung dari apa yang kita pikirkan. Tapi fokusnya itu di alam bawah sadar, dari pikiran, perasaan, dan spiritual. Lebih lengkapnya Anda bisa lihat di YouTube atau di bukunya ya. Nah, kuantum manusia itu fokusnya pada hasil. Itu dari karakter, kebiasaan, tindakan. Nah, pikiran, perasaan ini disebut dunia kuantum. Kalau Anda berpikir pernah ketemu, Pak, saya mah sukses mau, Pak, tapi fokus Anda miskin, maka doa yang terjabah oleh Tuhan adalah miskin. Walaupun fokus kita berdoa, ya Allah, saya pengen sukses. Tapi fokus Anda di pikiran dan di perasaan Anda, bahkan spiritual Anda sudah terbentuk menjadi seperti miskin, maka itu yang akan terjadi. Karena doa tidak mengenal yang negatif ataupun yang positif, tapi tergantung dari fokus Anda. Saran saya ntar baca buku yang menarik banget ya, ini menarik. Nah, saya cepetin aja. Nah, otak kita ini luar biasa, karena setiap hari itu ada 2 juta informasi per detik masuk otak kita, dan dicerna menjadi 60.000 energi yang jadi pikiran. Itu yang menentukan nasib kita setiap harinya. Kebayang nggak, per hari ada 60.000 energi yang terurai jadi pikiran, dan menentukan nasib kita. Terlalu berat ya, memang ini sebenarnya materi CP ya, makanya Anda harus CP ya nanti. Apa itu CP? Tanyakan pengundang Anda. Biasanya saya bawa di CP, cuma ini perlu. Maksudnya gini, saat Anda mulai supaya Anda pede dulu gitu. Karena bisnisnya akan terasa mudah kalau Anda melakukan dengan cara one vision, dan kedua dengan memasukkan teori ini gitu. Ini menarik sekali ya. Nah, if you want success, start thinking yourself a success. Pada dasarnya intinya adalah teman-teman harus berpikir sebagai seseorang yang sudah sukses,
teman-teman harus berpikir positif, gimana caranya bisa berhasil di bisnis ini. Ya, ini mindset. Memang susah membentuk mindset menjadi sempurna karena sudah terbiasa sebelum-sebelumnya Anda biasa ya di lingkungan yang notabene tanda kutip orang selalu beranggapan bahwa hidup ini susah, cari uang itu susah, lingkungan kita seperti itu. Nah, jujur saya bisa mendapat ilmu pun dari One Vision, dari bisnis ini. Saya diajarkan bagaimana untuk bisa berpikir positif, bagaimana bisa bisa selalu optimis dalam kehidupan. Itu yang menarik di sini. Ya. Nah, jadi mudah-mudahan teman-teman nanti coba di-review lagi ya, tanyakan. Pas saya yakin ada beberapa leader yang sudah baca buku ini, menarik sekali ya. Kemarin saya ngisi di Bogor, saya terapin ini langsung pada sharing, Pak, saya nerapin ini Pak, alhamdulillah Pak, prospek berlimpah ruah luar biasa saya bilang. Jadi ada ilmu lah, tidak hanya sekedar kita ngomong kosong di sini ya. Nah, ini kisah perjalanan saya teman-teman ya. Kemenangan besar mutlak karena pernah melewati proses yang besar. Jujur teman-teman sekalian, apa ya? Bisnis ini memang tidak selamanya teman-teman akan menemui kemudahan. Artinya teman-teman akan menerima tantangan, hambatan mungkin. Orang melankolis biasanya yang perasa, mereka cenderungnya akan diomongin temennya langsung kepikiran. Wih dasar lu tukang obat gitu ya. Itu tantangan kita di awal gitu. Wah emang jualan online bisa jadi masa depan. Jujur Pak, saya 14 tahun. Ya bahkan di belakang saya ini kantor travel, jujur ini dari bisnis ini. Ya jadi kalau teman-teman berpikir, saya punya background bisnis dulu nggak punya. Tapi saya belajar banyak dari sini gitu. Saya belajar banyak dari bisnis Tiansi ini. Sampai akhirnya saya punya beberapa bisnis, wah luar biasa. Saya pernah bisnis travel, bangkrut Pak 3 kali ya, kantor nggak ada, ratusan juta. Karena modalnya gede, iskaratnya bangkrut beneran. Saya pernah bisnis Ninja Express Pak, 10 bulan, alhamdulillah, bangkrut juga. Ya, jadi 10 bulan bertahan, saya pikir zaman online, wah ekspedisi akan luar biasa gitu menghasilkan. Faktanya 10 bulan Ninja Express saya tutup. Ya, Ninja Express saya tutup, ya alhamdulillah. Ya ditutupin dan sebagainya. Terus saya pernah kemarin bisnis perumahan, bangun 24 unit, harga satu rumahnya 1,8 miliar, bangkrut juga. Saya bisnis makanan, saya bisnis pengadaan barang, saya bisnis event organizer, saya semua udah ngalamin. Beberapa yang bangkrut udah banyak. Tapi kalau Anda bayangkan di bisnis ini modal 1 kali, Anda tinggal jalankan. Modalnya 1 kali, Anda tinggal jalankan saja. Kalau Anda mau penghasilan tambahan gimana? Tinggal tambah partner. Contoh kita punya satu Alfamart, punya penghasilan 20 juta setiap bulan dari Alfamart. Kalau kita penghasilannya mau berlipat bagaimana caranya? Buka cabang, betul? Kita buka cabang, maka modalnya nambah nggak otomatis? Nambah, tapi di bisnis ini apakah di saat Anda mau buka cabang, memperlipat penghasilan Anda, perlu buka cabang nggak? Tidak. Anda tidak perlu mengeluarkan modal yang kedua. Anda cukup 1 kali modal, Anda tinggal lakukan bisnis ini, maka penghasilan bisa berkali-kali lipat. Nanti ya saya tunjukkan di belakang ya. Nah ini proses presentasi dari sana Malang Melintang, ini pertama kali ya, foto saya luar biasa tuh ya. Zaman dulu kurus banget, berat 49 kilo, 48 kilo ya. Pak Ijab terima mobilnya, saya datang itu waktu saya masih peringkat bawah, bintang 5. Saya ngalamin, saya ngejar CPM-nya Pak Luis Tendean, salah satu peringkat tertinggi dulu di Asia Tenggara. Naik motor dari Bandung datang ke Universitas Esa Unggul, PP demi datang CPM-nya Pak Luis, ngalamin. Saya ke rumah Pak Luis, pengen lihat rumahnya langsung, oh ternyata beneran ada. Saya bangun ke pelosok, bangun tukang-tukang, bangun daerah. Saya nggak pernah takut apakah akan berhasil atau tidak. Saat itu, di saat saya melakukannya, yang saya tahu, saya melakukan kerjanya. Karena mentor saya selalu mengatakan, jalan aja terus, jangan berhenti. Suatu saat nanti lu akan ada hasilnya. Jadi yang saya lakukan adalah saya cuma ngikutin apa kata mentor saya. Saya lakukan terus. Dan alhamdulillah luar biasa. Prosesnya panjang. Nanti saya lihatin di belakang ya. Nah ini dulu grup mulai bertumbuh. Ya, lama-kelamaan ya, saya datang pernah RW 1 kali, sendiri pertama kali. Ya, nggak ada siapa-siapa. Ini saya ngejar ini 3 tahun loh, Anda bayangkan loh. Orang sekarang ngejar Royal Weekend, 1 orang baru gabung, sekarang bisa Royal Weekend. Saya dulu 3 tahun, zaman jahiliyah, Pak. Online nggak ada handphone besar-besar kayak buat ngelempar anjing, Anda tahu kan? Yang gede-gede gitu ya. Saat waktu dulu. Jadi, ya saya ngalamin proses itu. Ya, benar-benar ini salah satu pertemuan yang harus Anda kejar nih. Kita lagi kualifikasi ya. Jadi teman-teman harus kejar, kenapa? Start awal. Kalau bisnis Anda mau maju, bisnis Anda mau besar, Anda harus datang ke acara Royal Weekend. Pastiin benar-benar. Karena di Royal Weekend ini akan lebih mengerti bagaimana cara membangun aset yang kuat. Bahkan ada strategi bagaimana cara bisa
dengan strategi online maupun offline-nya. Tapi yang terpenting adalah fondasi aset bagaimana sih start mulainya, itu ada di Royal Weekend. Anda perlu hadir teman-teman ya. Ini hanya pertemuan sharing karena Anda harus kejar pertemuan bersyaratnya ya. Ini mentor saya Bapak Johan Wijaya. Ini Pak Johan Wijaya ini salah satu mentor yang nggak saya kenal awalnya. Dulu orang yang pertama kali ngajakin saya, akhirnya quit Pak ya. Dia berhenti di tengah jalan, ninggalin saya, namanya Bu Sasa. Terus ada Pak Dewata, ada Pak Olive, itu mereka semua ninggalin saya. Tapi saya juga tidak merasa gimana-gimana atau ya sakit hati, pernah di posisi sakit hati kok mentor gue ninggalin sih. Tapi yang saya tahu satu Pak, sukses tidak ditentukan dengan mentor. Mau mentor berhenti, yang penting kitanya. Bagaimana kita mau berhasil atau tidak, fokus nggak sama, karena kita tidak bisa menggantungkan impian kita sama mentor kita. Tidak bisa menggantungkan impian kita sama orang lain, tapi sama diri sendiri. Jadi yang saya lakukan adalah gimana caranya, ya terus fokus. Ini foto waktu pertama kali saya diusir dari kosan, malam-malam nggak bisa bayar. Anak kebayang nggak sih? Jadi bener-bener, aduh Pak, hidup perih lah ya zaman dulu. Jadi saya pernah diusir jam 3 subuh, berjuang sampai masuk angin Pak, nah, sampai kayak begini ya, tulang ikan. Jadi saya ngalamin motoran kesana kesini ya kayak Buciol waktu dulu ya. Saya ingat sekali Buciol luar biasa kalau berjuang ya. Dulu sih merasakannya ya sedih gitu. Tapi sekarang kenapa bisa cukup tersenyum ya? Di posisi ini saya selalu bilang, itu downline saya, Ki, fotoin ya, suatu saat nanti foto ini akan muncul di pertemuan gua. Dan kejadian. Ya saat merasakannya nggak enak. Karena di saat kita berproses itu memang nggak enak. Tapi di saat Anda sudah berhasil, Anda jadi senyum-senyum, ingat flashback zaman dulu gitu ya. Ini waktu zaman dahulu kala ya. Nah, wah prosesnya luar biasa, bangun momentum. Dari awal memang saya sudah mandiri, hanya modal semangat, dan tujuannya pengen ngubah hidup. Saya naik motor, berjuang sendiri, saya ke Tasik kemana-mana, fotonya ada di sini. Nah ini yang saya bangun beberapa ya. Saya lewatin prosesnya, saya nggak mikirin, saya nggak pernah tahu di mana akan jadi bisnis saya. Yang saya lakukan adalah bekerja keras. Yang saya bisa adalah saya ikutin apa arahan dari mentor leader saya. Udah lah yang hajar, saya konsultasi gimana Pak, udah hajar, udah lah yang hajar. Yang saya lakuin, kenapa? Tujuan saya cuma satu, pengen ngubah hidup. Saat merasakan seperti yang lama, tapi pas sudah sampai kok cepet banget ya. Kenapa? Karena head to headnya dengan orang di luar sana terkadang ya. Pas ngeliat orang di luar sana lama, dia juga baru kredit motor gitu, tiba-tiba kita udah naik mobil. Ini misalkan contoh ya. Di saat saya udah punya rumah, teman-teman masih ngontrak gitu. Itu yang saya alamin gitu. Jadi pas kita menjalankannya seperti yang lama gitu. Padahal tidak gitu ya. Ini beberapa daerah yang saya kembangkan usahanya, Kerawang, Subang, Tasik, Ciamis, Raja Pola, Bekasi, Jogja, Surabaya, dan Pasar Singaraja, Majalengka, Cirebon, bahkan beberapa minggu depan saya berangkat insya Allah ke Magelang. Saya punya tim di sana, saya ada grup di Magelang dan Temanggung, Wonosobo. Rencana saya mau berangkat ke sana beberapa hari ke depan, lah mungkin minggu depan atau 2 mingguan lagi lah saya ke sana. Udah buat janji juga sama tim di sana. Jadi ya ini sampai hari ini pun saya masih terus melakukan bisnis ini. Ya. Kayak gini Pak, lihat, wih naik motor seru. Tetangga ngelihat, mau kemana, mau pindahan gitu ya. Saya cuma senyum, doain bro biar sukses. Itu tantangan yang saya alamin gitu. Nah pertanyaan teman-teman, siap nggak nerima tantangan tersebut, tapi Anda tetap tegakkan badan Anda dan Anda tetap maju. Terkadang orang di luar sana nggak mikir untuk ngomongin kita, tapi kita suka mikirin apa yang orang ngomongin. Dipercaya dan diyakini, Anda kebayang nggak? Kalau orang lain ngomongin kita, dia nggak mikir gitu. Ya, nah ini yang menarik. Anda tahu ini siapa? Ada yang tahu? Ini Reja Smash. Ya, ini Reja Smash artis ya dulu, wow, papan atas zaman dulu ya. Ini Reja Smash, saya presentasi Reja Smash loh. Anda kebayang nggak? Anda kalau di posisi saya presentasi Reja Smash, kan pikirannya kalau artis uangnya banyak nggak? Banyak ya. Ternyata saya baru tahu banyak artis yang uangnya juga nggak ada, apalagi lagi pandemi. Saya ketemu beliau, saya bukan ngejelekin ya. Dia curhat sama saya. Ini adik kelas saya di SMP. Dia curhat, aduh bang, lagi nggak ada job. Sekarang dia bisnis ikan cupang. Tapi ini saya pernah presentasi. Bahkan udah saya baru ke rumahnya Pak Ruli, ngobrol sama Pak Ruli. Waktu itu sempat mau gabung, adanya Ilham Smash juga mau gabung, cuman akhirnya juga nggak aktif gitu. Jadi ya yang penting saya lakuin aja. Saya lakuin prosesnya. Toh dia gabung nggak gabung, aktif nggak aktif gimana nanti? Ya ini yang saya lakuin. Ini Reja Smash ya, seru ya. Sampai satu titik saya tersisa sendiri Pak. Dari sekian banyak orang ini, ujung kanan, paling kanan tuh yang pendek ya. Dari grup ratusan sampai sisa satu. Ini tahun 2010 atau 2011 saya lupa ya.
Pak Ijab, waktu itu ada mentor saya di tengah, Pak Johan sama Pak Lusitan. Ini saya sendiri, benar-benar nggak ada. Bahkan dari semua orang di foto ini bisa dibilang tidak tersisa ya, tidak tersisa. Nah, ya di luar mentor ya, ada Pak Ijab, ada Pak Ivan dan Pak Johan ada. Cuman saya tidak sendiri. Tapi yang saya lakukan, kenapa Pak masih berjuang di bisnis ini? Karena saya udah percaya sama upline saya. Saya benar-benar cuman percaya sama beliau. Karena nggak mungkin lah mentor kita ini menjerumuskan, ya. Nah, ini perubahan yang saya dapatin teman-teman semua. Ini perubahan yang saya dapatkan, satu lihat dong fisik ya. Ini awal kali gabung, naik peringkat 1. Wih, masih hitam kayak areng ya. aduh, suara kedengeran gak sih? Kedengerannya? Nah, ini pas naik peringkat, mukanya begini. Naik peringkat bintang 5. Ada sedikit lah perubahan, berat badan naik. Naik bintang 6 ya. Mulai agak cerah, bisa beli Vitaline ya. Karena kan kalau baru awal kita kan nggak bisa mau beli Vitaline, adanya produk kita jual gitu ya. Bintang 6 beli Vitaline perawatan. Ya bagus loh Vitaline, bener. Nah, ini produk Vitaline juga nih wajah saya ya. Pakai Vitaline, mulai ada perubahan. Naik bintang 7, makin kinclong, berat badan makin naik. Karena utang sedikit-sedikit mulai lunas ya. Naik bintang 8 dan ini bronze lion. Ya, jadi kalau Anda merasa, Pak, saya nggak ganteng, tenang. Kalau uang Anda banyak, Anda otomatis jadi ganteng, Pak. Jadi sabar aja ya, Pak. Saya tiap hari ketemu cumi-cumi darat, Pak, gitu ya. Maesari Bakti gitu ya. Daerah Bekasi ketemunya transformer lagi gitu kan. Ya, kayak di gurun pasir gitu ya. Debu kiri kanan gitu. Nah, saya ngalamin proses itu. Tapi di saat Anda sudah berjuang, ada satu titik nanti Anda nyampe di puncak. Anda flashback, wow, ternyata cuma segitu ya perjuangannya. Dan hasilnya tapi di luar akal logika kita. Ini yang saya alamin ya. Sekali lagi Napoleon pernah mengatakan ia mengerjakan lebih dari apa mengerjakan lebih dari apa yang dibayar, pada suatu saat akan dibayar lebih dari apa yang dikerjakan. Jadi teman-teman nggak usah hitung-hitungan. Contoh ada pertemuan offline, Pak, stok tiket lagi Bu, stok tiket OP lagi gimana? Nggak usah dihitung-hitung. Anda lakukan saja. Itu investasi. Berani nggak teman-teman investasikan waktu, investasikan uang untuk membangun aset ini? Kalau Anda terus masih hitung-hitungan, percaya sama saya, uangnya juga akan datang. Nombok tiket, saya vision seminar, tiket saya nombok, Pak. 50 tiket waktu peringkat masih bawah. Grand OP 300, laku cuma 80. Saya nombok berapa tuh? 300, laku cuma 80-an. 200 lebih saya nombok. Zaman-zaman dulu Grand OP Hendra Ceng-Ceng saat itu ya. Saya lupa daerah mana ya, Kuningan atau mana. Nombok luar biasa banyak. Tapi di saat Anda nyampe di satu titik puncak Anda melihat, oh cuma segitu doang ya. Jadi nggak usah hitung-hitung, Anda lakukan saja. Ya. Ini mobil waktu itu saya dapat di usia 23 tahun, pas baru lulus kuliah. Alhamdulillah orang nyari kerja, saya dapat mobil, alhamdulillah ya. Bukan mau sombong, mau pamer aja teman-teman ya. Bercanda ya, ntar saya dikutuk, jangan. Ya ini hanya saya sharing, ini hasil dari bisnis ini. Kalau kita berbicara bisnis, kita berbicara hasil. Tadi Bu Haida sudah menjelaskan ada Paris Kanata penghasilan ratusan juta, Pak Ruli Wahyudi penghasilan ratusan juta, Pak Alvin Yamin. Masih banyak. Saat ini bahkan banyak sekali anak muda yang sudah nyentuh di angka itu. Di Bandung itu lautan loh. Saya kemarin ketemu Pak Julian Sina, ketemu Pak Faid, saya ngobrol beberapa, wow, gila gitu. Umur masih 20-an penghasilan ratusan juta, apa nggak gila itu? Dari bisnis Tiansi gitu. Ya. Ya kalau dibilang kayak nggak masuk akal ya, saya pribadi di bisnis ini aja masih nggak percaya, apalagi Anda yang orang luar dari bisnis ini, mencoba percaya mungkin agak berat, tapi percayalah sama saya, bisa Anda melakukan bisnis Anda juga tidak akan percaya nanti dengan hasilnya. Ya. Saya aja usia 23 tahun ini dapat 2 mobil, menurut saya wow. Nggak percaya gitu. Kia Sportage saya beli 2012, Honda Jazz RS dapat gratis dari Tiansi 2013. Dan orang tua saya kasih yang Honda Jazz, itu saya persembahkan buat ayah saya. Gitu ya. Jadi ayah saya pengen punya mobil, saya kasih Honda Jazz RS saat itu. Saya kan nggak pernah bisa ngasih sarjana, maksudnya saya cuma D3, lulusnya luar biasa cepet, 5 tahun, ya. Saya D3 tapi 5 tahun, nggak pernah ranking, pernah nggak naik. Saya tidak ada yang dibanggakan waktu mudanya. Jadi setidaknya bisa ngasih mobil lah ya, ke bapak gitu ya. Menarik lah ya. Jangan cuma bisa nyusahin gitu, tapi saya mikir saya harus bisa bermanfaat lah, ya. Ini saat itu, terus traveling, ya. Ini traveling, umroh, ya. Ini umroh waktu itu sama ibu saya. Nah ini yang menarik. Jadi pertama kali saya di bisnis ini tujuan saya adalah pengen umurin orang tua. Karena orang tua saya selalu bilang, mama nggak banyak mimpi.
Setiap orang punya garis tangannya masing-masing. Saya tahu, saya selalu bilang ke mama saya, mah doain aja mah, suatu saat nanti mau bisa umroh. Dia cuma senyum, ketawa, kayak nggak percaya, ngeledek. Tapi di satu titik pas alhamdulillah percaya, alhamdulillah berhasil saya di titik itu, ibu saya dan nenek saya almarhum saya umrohkan dari perantara bisnis ini ya, Allah ridhoi gitu. Dan ya masih nggak percaya gitu, kok bisa ya gitu. Ibu saya aja nggak percaya, turun dari pesawat, dia peluk saya, makasih ya Lang gitu. Ini yang luar biasa gitu. Kok bisa anak mama yang dulu tidak dipercaya atau diragukan, malah mama kaget kamu yang ngajak mama ke sini. Nah ini yang menarik. Jadi kita tidak hanya berbicara untuk diri sendiri, tapi kita berbagi untuk banyak orang. Karena impian terbesar saya itu pengen umrohin ibu, nggak ada lagi Pak, bener. Tujuan utama saya adalah bagian orang tua. Ya, ini waktu pas umroh, saya foto juga takut diazab sebenarnya depan Ka'bah kan banyak dosa dulunya. Ya tapi foto dulu ya alhamdulillah bisa. Ya anak geng motor Pak pernah. Aduh. Sepanjang jalan saya cuma wirid, ya Allah maafin ya Allah, maafin ya Allah gitu ya. Takut diazab gitu ya. Ntar masuk film Hidayah kan nggak lucu gitu. Ya ini waktu di Thailand, ini Phi Phi Island, saya lupa lah namanya apa, pokoknya luar negeri lah ya. Ini di Vietnam sama adik saya ya dulu. Terus ini foto yang sampai hari ini sering saya bawa kemana-mana karena ini foto hinaan. Kenapa foto hinaan? Karena ini foto editan. Saya pajang di Facebook, komennya luar biasa. Emang netizen Indonesia tuh mantep-mantep. Saya pakai foto ini, wah hebat Lang, selamat ya udah sampai Cina. Tapi Cina Sudirman, wah macem-macem lah gitu ya. Jadi dicengin habis-habisannya, dihina gitu. Kalau lu kok jadi orang gila Lang jalanin bisnis ini gitu. Karena ini fotonya kan editan ya. Kelihatan banget lagi garis. Kalau sekarang enak ada remove BG. Kalau zaman dulu kan nggak ada aplikasi. Saya pakai Adobe pelan-pelan, gebeter-gebeter gitu kan, tremor ya. Jadi editannya nggak rapi. Tapi alhamdulillah dari foto ini berkat hinaan saya bilang doain aja semoga kejadian. Alhamdulillah akhirnya kejadian. Beneran ada tembok besar Cina ya. Jadi seru lah, lucu gitu. Dulu dihina tapi kejadian. Ya ini pertama kali saya keluar negeri ya ke sini, ngeliat pabriknya langsung ya. Ini ngeliat pabriknya langsung. Ini di Rusia, di Moskow sana. Ya. Ini umroh yang kedua saya ajak papa saya. Jadi saya punya tujuan saat itu, sebelum saya nikah saya harus umrohin dulu semua orang tua saya. Bapak saya, ibu saya, dan nenek saya, kakek saya yang masih hidup. Cuman waktu itu kan sisa nenek saya dari ibu. Jadi saya hanya baru sempat mengumrohkan nenek saya, papa saya, dan ibu saya. Karena kenapa? Dulu saya berpikir pokoknya sebelum nikah saya harus selesaikan dulu bakti saya sebagai seorang anak gitu ya. Jadi karena saya merasa saya kuliah sudah nyusahin gitu ya. Sekolah nyusahin orang tua, ngabisin uang mulu, minta kiriman. Saya pengen gimana caranya saya balas budi lah. Walaupun mungkin tidak sebanding dengan mereka perjuangkan dan korbankan buat saya. Tapi setidaknya sebelum saya mati dipanggil sama Sang Pencipta, saya ingin memberikan yang terbaik buat orang tua. Dan itulah tujuan saya kenapa saya berjuang di bisnis ini. Karena ini teman-teman. Ini yang membuat saya terus bergerak. Ya, coba bayangkan kalau ini jadi impian teman-teman gitu. Yuk sama-sama hari ini, Pak, saya ini cuman anak pedagang sayur. It's okay. Sekali lagi saya ingatkan, bisnis ini tidak akan pernah melihat latar belakang Anda siapa, tapi bagaimana Anda yang akan datang. Percuma Anda sekarang mikirin masa hari ini, masa kini sekarang Anda, kalau Anda tidak mau berubah. Tapi kalau Anda tidak menghiraukan siapa Anda hari ini, tapi Anda fokus sama masa depan, percayalah sama saya. Saat Anda berjuang 1, 2, 3 tahun, insya Allah Anda juga akan sampai di titik ini. Gitu ya. Amin ya. Ini foto pernikahan saya, merit biaya sendiri, alhamdulillah di Taman Mini ya. Ya lumayan lah habisnya 1/4 M lah ya. Ya, habis 1/4 M dengan ya lamaran, seserahan semua sampai pernikahan itu habis 250 juta saat itu. Ini yang menarik ya. Honeymoon, disensor ya fotonya ya. Ini honeymoon biaya sendiri. Kalau zaman dulu saya suka dicengin, mau honeymoon di mana Lang? Cahem Ciroyom gitu kalau di Bandung ya. Cibaduyut gitu, beli sepatu. Ini ke Thailand waktu itu saya honeymoon biaya sendiri. Nah ini seru ya. Jadi jangan cuman pakai cinta, karena hidup tanpa cinta ya, tapi pakai uang ya. Saya baru ngerasain sekarang ya, ternyata bener ya, kalau jangan pacaran kayak romantis banget ya. Banyak perempuan yang tertipu sama lelaki-lelaki buaya darat gitu ya. Aku cinta kamu gitu ya. Ya terus di ghosting gitu misalkan. Ya jadi ini honeymoon, ini hasil dari bisnis ini juga teman-teman ya. Saya cepetin aja ya, waktu kita terbatas. Nah ini mobil kedua. Jadi saya pernah ada satu titik teman-teman, bisnis saya diuji.
Bisnis saya diuji, saya harus jual mobil. Kia Sportage saya saat itu saya jual. Saya sempat kurang lebih 1,5 tahun apa 2 tahunan saya nggak ada mobil. Apakah saya gengsi saat itu peringkat lumayan tinggi saya nggak ada mobil? No. Yang saya tahu adalah bisnis ini berbicara, namanya bisnis pasti ada naik, pasti ada turun. Yang saya lakuin hari itu saya konsultasi sama upline Pak Jamal saat itu, Pak gimana ya kondisi saya hari ini? Apakah harus dipertahankan? Saya punya kuda tapi tidak bisa memberi makan kudanya gitu. Maksudnya saya punya peliharaan tapi tidak bisa ngejaganya, ngasih makannya dan sebagainya. Saya ada mobil tapi saya nggak bisa servis karena servisnya kurang lebih hampir tiap bulan itu sekali servis 6,5 juta. Ya, pajaknya 4 jutaan. Kenapa kok tiap bulan Pak servis? Karena dipakai berjuang. Saya pakai ke Tasik, pakai kemana-mana. Jadi sebulan sekali pasti servis. Sekali servis 6.500.000. Saya ganti ban habis 5 juta. Jadi maintenance-nya lumayan besar. Satu saya konsultasi sama upline saya Pak Jamal. Pak gimana ya menurut Pak Jamal? Ya udah jual aja. Akhirnya saya jual untuk investasikan ke bisnis lagi. Jadi saya benar-benar berjuang lagi, nggak gengsi, justru saya malah kayak apa ya, kayak apa adanya, tidak berdusta ya, maksudnya benar-benar saya mau apa adanya, saya jalankan usaha ini, karena orang akan mengerti mana yang perlu pakai motif presentasi dan mana yang tulus. Disitulah pembelajaran kedua yang saya alamin. Saya di saat saya jatuh di satu titik, saya bangkit lagi karena saya selalu percaya Tuhan pasti akan bersama orang yang mau kerja keras. Buat teman-teman yang hari ini mungkin ada yang sudah bergabung sedang diuji, sabar aja. Ya. Bunga akan mekar tepat pada waktunya, tidak terlambat dan tidak kecepatan. Yang penting Anda tetap on the track, Anda lakukan bisnis, percayalah sama saya. Suatu saat nanti Anda nyampe puncak, Anda juga bisa menikmati hasilnya. Tinggal yang penting sabar. Ya. Dan ini rumah yang hari ini saya tempatin baru Pak, makanya saya bilang saya baru nyampe Bandung, saya lagi pindahan. Ya inilah ya, ya rumahnya nggak mahal sih. Belum kayak rumahnya Pak Julian Sina ya, ada teman saya yang juga di Bandung ini, Pak Julian Sina kan luar biasa rumahnya ya, miliaran, ini rumahnya nggak mahal lah. Tapi setidaknya dari di sini, dari latar belakang yang bukan siapa-siapa, saya bisa sampai di titik ini ya luar biasa gitu. Ya ini rumah tanahnya 125, bangunan 70. Ya daerah Cibaduyut, saya beli di Cibaduyut, Bandung. Sekarang lagi bebenah, udah jadi sini foto lama ya. Udah jadi, ya alhamdulillah gitu. Ya kebayang nggak teman-teman, dari orang yang bukan siapa-siapa, pernah nggak bisa makan, punya hutang, dihina, diremehkan, pandang sebelah mata, tapi bisa di titik ini yang luar biasa. Dan itu dari bisnis yang kata orang nggak masuk akal. Ya, menarik sekali. Nah, teman-teman saya doakan mudah-mudahan juga bisa di titik ini. Yang penting teman-teman jangan pernah berhenti, terus lakukan. Ya, yang penting jangan selalu, gini loh kuncinya. Anda harus bersyukur dengan ketetapan yang Tuhan kasih. Kalau Anda sedang mengalami, contoh ya, Anda mau bergabung, sulit uangnya dari mana, Anda mau jualan kok nggak laku-laku. Kemarin saya ketemu guru saya, Pak Jamal Mirdad ya. Beliau kan luar biasa ilmu agamanya, saya sharing, saya muslim, saya sharing, Pak, gimana ya? Ternyata satu yang kadang bikin momentum naik turun. Kenapa? Ternyata satu hal yang secara tidak sadar saya lakukan juga gitu. Pak Jamal bilang satu hal, lu harus mengerti apa itu arti dari qadarullah. Maksudnya apa? Ketetapan yang Tuhan kasih. Baik kondisi tidak nyaman ataupun kondisi nyaman. Terutama kondisi tidak nyaman. Pernah nggak kita sudah bangun jauh-jauh keluar kota, tiba-tiba jadi kita tinggal terus hancur. Nah, kebanyakan dari kita adalah biasa kita terkadang kok begini ya Allah. Nah, di saat itu kita tidak menerima ketetapannya. Tapi di saat kita menerima dulu, Pak Naga Sugara pernah mengatakan di satu pertemuan Royal Weekend, saat itu saya ingat sekali, Pak Naga pernah ngomong gini, terima saja dulu. Oh, di Crown Life Jogja waktu itu ya, Crown Life Jogja di Ambarukmo. Pak Naga pernah bilang, terima saja dulu kondisi apapun yang hari ini Tuhan beri. Tapi ikhlas tetap jalankan bisnis ini secara tulus. Dan Anda harus ikhlas, terima ketetapan yang Tuhan beri. Posisi saat ini, Anda mungkin sulit bergabung, bisnis Anda sedang jatuh, Anda sulit bangkit, terima dulu. Dan tetap berdoa, terus ikhtiar iman maksimal. Insya Allah pasti ada hasilnya. Itu yang Pak Jamal bilang juga kemarin ke saya. Dan saya seperti di reminder, oh iya juga betul. Ya, terakhir, ini alasan saya. Lagunya kedengeran nggak ya? Kurang ya? Ini alasan saya kenapa sampai hari ini masih bertahan. Ya kadang kalau berbicara ini kadang juga selaki-lakinya saya juga suka sedih lah kalau ini. Apalagi hari ini saya sedang berjuang terpisah sama keluarga saya. Jadi istri saya di Depok, saya harus berjuang di luar kota, di Bandung dan di luar kota yang lainnya ya, seperti ntar rencana mau ke Magelang. Saya harus berpisah dengan anak-anak saya. Ini yang cukup berat.
Tapi justru karena inilah alasan kenapa saya masih berjuang sampai hari ini. Saya udah nggak peduli apa kata orang, apa kata crossline. Contoh ya, kadang kan suka ada ya crossline. Saya udah nggak peduli. Karena di saat saya lagi jatuh tidak ada satu orang pun yang akan membantu, kecuali Tuhan kita dan mentor kita. Jadi saat hari ini mungkin Anda sedang mengalami satu masalah atau ujian, fokus balik lagi. Apa alasan Anda kenapa mau bergabung? Dan inilah alasan saya berjuang. Ini alasan yang nggak bisa orang untuk memberhentikan saya gitu. Saya punya istri yang luar biasa sabar. Ya kadang suka ngeluh gitu. Tapi luar biasa beliau walaupun kadang suka ngeluh, tapi dia tetap terus memberikan pengertian dan kesempatan saya. Banyak orang meninggalkan pasangannya mungkin di saat lagi terpuruk gitu. Tapi beliau ketemu saya di saat lagi nyaman, dan beliau pun merasakan di saat saya lagi jatuh. Tapi beliau terus tetap nemenin saya. Ini alasan saya kenapa saya terus mau berjuang. Dan saya punya anak. Ini anak saya. Yang pertama namanya Kuina, dan yang kedua namanya Zafi. Kuina Gisa itu anak pertama yang menurut saya salah satu energi terbesar saya. Karena dulu saat dia lahir saya sedang berjuangnya ya. Saya benar-benar lagi berjuangnya. Bisa dibilang 7 bulan kehamilan istri saya jarang di rumah. Jam 8 pagi saya udah pergi ke Tasik, jam 3 subuh baru nyampe Bandung. Jam 8 pagi pergi ke Tasik, jam 3 subuh baru nyampe Bandung. Saya pulang pergi Bandung Tasik, dan itu naik motor. Saya ngalamin selama kehamilan 7 bulan, saya tinggal sampai satu titik ya. Sekarang sudah lahir, alhamdulillah. Beliau luar biasa ya, anak saya ini. Ya inilah energi saya. Yang kedua saya punya anak namanya Zafi. Wow, luar biasa ya. Jadi dulu saya seorang anak, nggak tahu rasanya jadi seorang orang tua. Tapi hari ini saya juga seorang anak, tapi sudah punya anak dan menjadi orang tua. Dan saya baru tahu ternyata sebegitu besarnya pengorbanan orang tua kita ke anak. Dan saya baru sadar betapa luar biasa dulu ayah saya berjuang, nguliahin saya, nyekolahin saya, banting tulang dari pagi ketemu tengah malam. Dan terkadang kita sebagai seorang anak nggak pernah bersyukur, malah sering ngeluh, "Pak, kok nggak dikasih motor? Pak, gue minta mobil. Pak, minta ini. Ya tolong ya, mau ini." Dan terkadang kita sering menipu. Bilangnya kerja kelompok, taunya kita pakai buat pacaran. Dulu sebagai seorang anak saya nggak ngerti posisi sebagai orang tua rasanya seperti apa perjuangannya kepada seorang anak. Tapi hari ini saya merasakan menjadi seorang bapak, berjuang demi anak itu nggak ada batasnya. Dia akan rela berjuang habis-habisan buat anaknya. Dan itu yang dilakukan sama orang tua kita sama kita. Dan jangan pernah kita merasa nggak sadar. Hari ini apakah kita sudah berbuat banyak buat orang tua kita? Coba evaluasi. Orang tua Anda mungkin yang masih ada, yuk, mau nggak balas lebih besar lagi kebaikan mereka di saat membesarkan kita dari kecil sampai sudah sebesar ini? Pernah nggak sih kita nyusahin? Buat yang sudah tidak punya orang tua, qadarullah, doakan saja. Tapi yang pasti, berikan yang terbaik walaupun orang tua Anda sudah tidak ada. Berikan yang terbaik, jangan sampai nanti Anda berjumpa di surga, Anda dicap sebagai orang yang gampang menyerah. Karena orang tua kita tidak pernah mengajarkan yang namanya menyerah. Dia rela habis-habisan untuk berjuang demi keluarganya. Dan ini pun alasan saya kenapa saya mau berjuang. Saya baru tahu rasanya punya anak. Seperti ini rasanya. Ya. Dan ini kedua orang tua saya. 2,5 bulan kemarin saya di Jakarta, saya banyak diskusi ya, ngobrol sama bapak saya, sama ibu saya. Beliau hari ini sudah tidak terlalu muda. Ayah saya umur 57 tahun, ibu saya usia 54. Ada yang sedih sih buat saya saat itu, ngelihat kemarin, ibu saya naik tangga ke loteng untuk jemur pakaian, itu udah gak kuat gitu. Jadi ngangkat ember yang isi pakaian mau dijemur, dia naikin satu, terus di kakinya baru naik. Saya baru sadar ibu saya sudah tidak muda lagi gitu. Dan saya selalu berdoa sama Tuhan, ya Allah, jaga ibu saya dan ayah saya gitu. Berikan dulu kesempatan waktu untuk saya berikan yang terbaik hari ini. Saya masih punya sesuatu hal yang sedang saya kejar demi mereka. Buat teman-teman yang masih punya orang tua, jangan banyak buang waktu. Kita nggak pernah tahu kapan ajal akan datang.
Bisa kita dulu, bisa orang tua kita dulu. Ini keluarga saya. Saya 4 bersaudara, semuanya laki-laki. Penolakan bagi saya, setiap saya sudah terjatuh melihat foto ini, itu membuat otomatis saya bangkit lagi. Saya anak pertama, saya megang tanggung jawab. Dan buat mereka lah saya berjuang di bisnis ini. Karena dulu notabene saya bukan anak yang baik, saya sering membangkang, saya pernah kabur dari rumah, tiba-tiba pulang, telinga saya udah dianting. Saya anak nakal dulunya. Dan saya nggak mau sepanjang usia mereka ada melihat saya di dunia, mereka selalu mengecap saya, Gilang ini anak bandel. Dan hari ini saya buktikan, saya berjuang habis-habisan buat mereka, saya kasih yang terbaik. Saya ingin dikenang sama mereka, ada Gilang adalah anak yang dibanggakan. Dan tujuan saya di bisnis adalah membahagiakan mereka. Saya berikan yang terbaik, saya umrohkan mereka, saya berikan mobil. Mereka nggak akan pernah minta, tapi saat Anda kasih, mereka tidak akan tolak, dan mereka selalu bangga. Dan karena ini saya berjuang. Yuk teman-teman, yang masih punya orang tua, pesan saya satu, jangan banyak buang waktu. Kita nggak pernah tahu, bahkan saya lagi takut-takutnya. Beberapa rekan-rekan kita mungkin kita tahu ya, ada yang sudah dipanggil orang tuanya, di lingkungan kita, ibunya sudah nggak ada, bapaknya sudah. Tanyakan sama mereka, bagaimana rasanya kehilangan orang tua? Berat Pak, berat Bu. Karena pada harfiahnya itu adalah ujian terbesar manusia di saat ditinggal orang yang kita sayang. Jadi sekali lagi jangan buang waktu. Saya tahu bisnis ini memang bukan segalanya, dan bisnis ini mungkin adalah bukan satu-satunya cara atau satu-satunya jalan untuk Anda bisa berhasil dalam kehidupan Anda. Tapi saya bisa katakan banyak orang hidupnya berubah melalui perantara bisnis ini. Kalau Tuhan tidak berkehendak Anda di bisnis ini, Anda tidak akan hadir di pertemuan malam ini untuk melihat saya depan kaca Anda. Tapi kenapa kok Anda bisa hadir di sini dan mendengarkan saya terus tidak live Zoom meeting di sini? Berarti ada maksud dan ada petunjuk dari Tuhan. Sekali lagi, saya tidak tahu kenapa Tuhan mengirim Anda untuk mendengarkan saya berbicara di sini. Yang saya tahu, satu, Anda pasti pernah berdoa minta jalan, ya Allah, minta jalan, pandemi belum juga berakhir. Ya Allah, saya sedang krisis. Ya Allah, saya sedang kesulitan. Pak, siapa tahu bisnis ini bisa menjadi sebuah jalan. Gak lama, 1, 2, 3 tahun Anda berjuang, Anda akan ada menghasilkan. Yang penting Anda sabar dalam berjuang. Karena terakhir dari saya teman-teman, ada bab tentang ikhtiar di sini. Terkadang kita suka mengeluh. Terkadang kita sudah tidak sabar. Tapi perkataan kata-kata orang bijak di sini, jangan bersedih dari kerja yang tak kunjung ada hasilnya. Jangan bersedih dari ikhtiar yang tak muncul buahnya. Karena Dia akan terus bersama hambanya yang dekat dengan taat dan berusaha dengan giat. Selalu semangat untuk bisa sukses dunia dan akhirat. Teman-temanku sekalian, saya tahu mungkin 99% orang yang berpartisipasi di Zoom meeting ini mayoritas adalah bukan tim saya, tapi timnya dari Pak Alvin Yamin. Saya hanya mau berbagi satu hal, saya hanya ingin sharing. Pak, Bu, teman-temanku, jangan banyak buang waktu. Waktu akan terus berjalan, waktu akan terus bergulir. Anda yang baru pertama kali hadir, melihat sebuah peluang, Anda langsung ambil. Anda lakukan di sini. Saya tidak pernah kebayang apabila saya dulu tidak memutuskan untuk berjuang di bisnis, saya nggak tahu hari ini seperti apa kehidupan saya. Mungkin akan berbeda cerita. Hari ini saya diberikan titik seperti ini. Yang saya tahu itu karena ridho dari Allah. Itu adalah ridho dari Sang Pencipta kita. Dan hari ini Anda melihat sebuah peluang, saran saya lakukan bisnis secara luar biasa. Dan jangan pernah keluar dari tracknya apa? Ikutin mentor Anda. Ikutin terus iramanya. Jangan pernah lepas pandangan untuk ke depan. Karena di depan sana sudah ada ujungnya, tinggal Anda mau bersabar atau tidak untuk nyampe finish. Pak, tapi bisnis saya sekarang sedang tidak terlalu bagus. Sabar. Saya 14 tahun, Pak. Bagaimana dengan Anda yang baru 5 tahun? Belum ada apa-apanya. Sabar. Ya. Teman-temanku, pesan saya cuma satu. Di saat Anda sedang berjuang, jangan pernah palingkan pandangan kita ke belakang. Jangan pernah dengar apa kata orang. Di saat Anda sedang berjuang, mungkin Anda akan menemukan hambatan. Tapi jangan kau hiraukan. Teruslah berjuang. Pada dasarnya, man sabara wa zafira.
Barang siapa yang bersabar, maka ia akan beruntung. Ya, saya doakan selamat berjuang, sukses buat Anda semua. Semoga semuanya diridhoi Allah Tuhan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali buat waktunya dan buat sharingnya Pak Gilang, luar biasa. Sama-sama. Masya Allah, thank you Pak Gilang. Kita doain ya bareng-bareng semoga Pak Gilang dan keluarga sehat, bisnisnya juga makin besar, makin naik lagi bisnisnya. Amin ya robbal alamin. Amin, thank you. Amin. Pucio. Thank you Pak Gilang. Kalau Pak Gilang mau live duluan nggak apa-apa. Oke, sip kalau gitu ya. Thank you semuanya ya. Semoga teman-teman diridoin perjuangannya dan dimudahkan dan join semua ya. Amin amin ya robbal alamin. Yaudah ya, amin. thank you semuanya. Kita live duluan Makasih ya. Pak Gilang. Sama-sama. Oke. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman semuanya, acara kelas bisnis online pada malam hari ini sudah selesai. Luar biasa banget tadi sharingnya dari Pak Gilang ya, prestasinya, perjuangannya. Nah, teman-teman selamat mengambil keputusan. Teman-teman tanyain lagi sama mentor-mentornya gimana cara buat ngerjain bisnis ini, buat yang nggak ada modal, buat yang nggak bisa jualan, buat yang nggak ada skill bisnis sama sekali, it's okay, karena kalau Anda, yang penting Anda nih mau aja. Kalau Andanya mau belajar, mau usaha, Allah pasti buka jalan. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi